yang masuk? Wisnu. Ya, kenapa Wisnu? Ya, kita doakan mudah-mudahan Wisnu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biar apa? Biar nanti masuk seperti kalian mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya, oke. Selanjutnya untuk menyiapkan kelasnya, ketua kelas silakan maju ke depan. Depan sudah siap, gerak. Doa dimulai. Anak-anak, kemarin aku sudah menjelaskan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat berarti wajibnya bagi anak laki-laki. Kalau anak perempuan, alhamdulillah. Jadi masih ingat ya pelajaran kemarin. Nah, untuk sekarang yaitu pelajarannya tentang moderasi agama. Apa itu moderasi agama? Yaitu kita di Indonesia ini ya bermacam-macam agama. Nah, karena itu walaupun kita berbeda-beda agama, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak ya. Yang pertama, bagaimana sikap kalian di dalam moderasi beragama ya, bermacam-macam agama. Bagaimana sikap kalian? Yang kedua, harus saling menghargai ya. Yang ketiga, nanti ada sebuah kolaboratif, nanti sebuah kerjasama yang nanti mungkin di masyarakat kalian kerja bakti. Di situ ada agama yang lain. Kerjasama itu harus bagaimana? Ya, itu tujuan dasarnya. Nah, sekarang saya terangkan dulu ya tentang moderasi beragama. Tentang moderasi beragama, karena di Indonesia ini bermacam-macam. Ayo anak-anak, sebelum Pak Agus berjalan lebih lanjut, ya, mari kita SPP. Biar apa? Biar bisa semangat dalam mengikuti pelajaran ya. Baik, mari ya. Tepuk semangat. Semangat anak-anak. Kita harus bersyukur anak-anak ya. Kenapa? Karena kita diberikan kesehatan. Oleh karena itu kita wajib bersyukur dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita harus bersyukur ya. Setiap hari kita diberikan kesehatan ya, rezeki. Itu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita wajib bersyukur ya. Setiap hari wajib bersyukur. Dan yang kedua, jangan lupa kita juga harus bersolawat ya. Bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad ya. Biar apa? Nanti di yaumul kiamah kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad.
budaya, dan juga macam-macam agama. Jadi tidak hanya Islam saja di Indonesia, ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ya. Jadi bagaimana tentang bermacam-macam agama? Kita harus apa? Pandai-pandai menempatkan waktu. Jika kita nanti berteman dengan berbeda agama, maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh menyinggung perasaan teman kita yang berbeda. Terus misalkan ada sebuah kegiatan, ya, sebuah kegiatan atau musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu kita tidak boleh pilih kasih, ya. Kamu bukan agama Islam, tidak boleh ikut musyawarah. Yang penting apa? Dalam musyawarahnya itu tentang apa? Tentang kegiatan sekolah, tentang kelas kalian. Boleh, ya. Kita harus duduk rukun. Itu yang disebut sebagai moderasi agama. Tidak boleh membeda-bedakan. Terus yang kedua, tentang menghargai, ya, menghargai sesama manusia yang berbeda agama. Dalam menghargai banyak contohnya, ya. Suatu misal, pas kalian mungkin dari teman kalian itu ada yang terkena musibah. Nah, yang terkena musibah itu jelas bukan agama Islam, mungkin Kristen atau Katolik dan sebagainya. Bagaimana sikap kita? Yang namanya sikap saling menghargai, kita harus saling menolong. Tidak boleh, ya, dalam menolong kita pilih kasih, tidak boleh, ya. Oh, itu bukan agama Islam, jangan ditolong. Itu namanya bukan saling menghargai. Misalkan ada teman kita, ya, yang sakit, yang Kristen, bagaimana sikap kita? Kita saling menghargai, kita tengok, kita jenguk, ya. Untuk apa? Memberikan semangat. Semangat untuk apa? Biar sembuh, sehat kembali, dan bersama kalian nanti mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ataupun lagi, contohnya pas kalian jajan, ya, jajan bersama teman kalian, ya. Nah, ada agama non-Islam itu kepingin ikut jajan sama kalian, bagaimana sikapnya? Bagaimana? Menerima atau mengajaknya, ya, untuk berjajan bersama, ya. Jadi kita bisa menghargai, ya. Terus selanjutnya yang ketiga, yaitu tentang apa? Tentang kolaboratif atau kerjasama. Yang namanya di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri, ya, harus saling kerja sama. Contohnya kerja bakti. Pak RT memerintahkan pada hari Minggu, ya, untuk kerja bakti. Bagaimana sikapnya? Kita harus saling bekerja sama tanpa memandang status agama. Nah, biar lebih jelas, ya, tentang moderasi agama, silakan nanti anak-anak nonton, ya, dalam moderasi beragama itu bagaimana, ya. Disimak baik-baik ya anak-anak, ya. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang
Dalam implementasinya, dinamika ekspresi keberagaman di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antar masyarakat, antar umat beragama, atau bahkan antar internal umat beragama. Oleh karena itu, diperlukannya moderasi. Salah satunya yakni moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan bangsa. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya selalu dalam jalur yang moderat. Pada umumnya, di Indonesia menganut 6 agama resmi, yakni agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya hidup berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan sikap toleransi agar terciptanya kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu ataupun antar kelompok. Sikap toleransi beragama seperti tidak memaksa orang lain untuk mengikut agama kita, tidak mencela atau menghina agama orang lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun Selesai. Nah, setelah kalian menyimak tentang beragama, jadi paham ya bagaimana sikap kita ya terhadap teman kita yang berbeda agama ya. Nah, oleh karena itu Pak Agus ini ada tugas RKPD individu. Jadi setiap anak satu nanti dikerjakan. Ini ada 5 soal ya. Saya bacakan dulu ya. Sudah 5 semuanya? Baiklah, silakan dikerjakan ya. Dengan baik, tidak boleh mencontoh. Silakan. Selesai anak? Ya. Dikumpulkan. Ini di mejanya bagus ya, dari sana. Ini. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kalian mengerjakan secara individu, dari sini bagus. Kepingin kalian berdiskusi tentang moderasi beragama. Nah, nanti bagus sudah kemarin bentuk kelompok ya. Nanti silakan kelompoknya berkumpul di sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Habis itu nanti Pak Agus akan memberikan sebuah
puzzle tentang gambar, tentang seseorang manusia itu bermacam-macam agama. Bagaimana bentuknya ya? Ya, gambar bagaimana. Silakan kelompoknya langsung berkumpul ya, yang depan, yang di belakang, yang di belakang, yang dekat. Nah. Baiklah anak-anak, sudah menerima semuanya? Di situ adalah sebuah puzzle ya. Nah, silakan nanti kalian dalam puzzle itu kalian tata ya, kalian tata sesuai dengan gambar yang sudah berpotong-potong itu jadi satu. Dan nanti membentuk sebuah macam-macam contoh tentang seseorang umur agama apa sudah ya, gambar seperti apa orangnya. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Jadi sedikit aja, sedikit tempel kita aja ya. Bantu ya temannya ya, kerjasama. Jadi tidak boleh individu, karena di kelompok harus kerjasama semuanya. Dikasih lem sedikit aja ya. Sekarang dilem ya. Lem sedikit aja, yang penting nempel ya. Nggak usah banyak-banyak lagi. Yang penting nempel. Ya, sudah selesai anak? Sudah. Baiklah, nanti perwakilan maju ke depan sambil menunjukkan gambarnya ya. Apakah sudah betul yang kalian tata ya, di puzzle itu, nanti biar teman kalian nanti menjawab. Silakan maju ke depan dari kelompok 1. Iya ya. Bagian 2. Anak-anak perhatikan, kira-kira sudah betul belum? Sudah. Nah, dari contoh gambar puzzle itu, kira-kira gambarnya agama apa aja itu? Islam, Kristen, Konghucu. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Dari depannya kelompok 2. Anak, lanjut kembali. Dari tugas diskusi kelompok 2, apa sudah betul? Sudah. Itu agamanya apa saja anak? Dari sini. Terus? Ya, terus? Islam, Hindu, Katolik. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Anak-anak dilihat, sudah betul kan tempelannya? Sudah? Siapa yang keras ya sudah? Agamanya apa saja itu? Hindu, lagi.
Sama ini satunya apa? Kristen. Yang kelas untuk kelompok 3. Anak-anak senang belajarnya hari ini? Iya, tidak tegang, mari kita speaking ya. Nah, tadi tepuk semangat. Nah, dari materi hari ini kalian sudah mengerjakan tentang apa ini LKPD individu ya. Ini nanti besok nilainya pagi sampai jam 3. Terus yang kedua, kerjasama kelompok atau berdiskusi. Yaitu suatu contoh apa anak-anak? Suatu contoh kerjasama, misalkan gimana kalian nanti dalam kerjasama itu ada yang berbeda agama ya, seperti itu kerjasamanya ya, tidak boleh membeda-bedakan, semuanya saling bekerja ya. Nah, untuk materi hari ini sudah paham ya anak-anak ya? Yang pertama tadi apa? Tentang moderasi agama. Yang kedua saling, yang kerajanya, yang kedua saling Menghargai. yang ketiga tadi apa? Kerja kelompok, kerja sama ya, itu anak-anak ya. Diharapkan itu bisa diterapkan di mana saja ya, di rumah atau mungkin pas kalian berada di manapun, kita harus saling bekerja sama. Walaupun tidak kenal itu siapa, kita harus kerja sama. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang moderasi beragama. Untuk materi berikutnya yaitu tentang usia balik, yaitu apa? Usia sudah masuk dewasa. Pada dewasa itu harus wajib hukumnya melaksanakan perintah agama. Baiklah anak-anak, materi hari ini sudah kalian terima dengan baik. Pak Agus harapkan bisa dipraktekkan dimanapun kalian berada ya, di rumah bersama keluarga ya, di masyarakat, ataupun kalian pas pergi ke mana ya, walaupun tidak kenal sama orang lain, bila butuh bantuan harus kita apa? Bantu ya, tanpa memandang status atau warna kulit atau itu miskin kaya dan sebagainya ya, atau agamanya apa, tidak boleh memandang status. Kalau orang itu sedang minta butuh pertolongan, kita bantu semampu kita ya. Nah itu, dan kita di Indonesia ini ada 6 tadi ya agamanya ya. Apa tadi? Yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen, terus terus yang terakhir dari 6 itu kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk orang lain masuk ke agama kita. Dari Pak Agus, nanti besok jangan lupa ya, tetap masuk, jaga kesehatan. Dari Pak Agus sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.